Kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Demikian bunyinya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Shalom, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak jemaat sekalian untuk berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali hamba dan jemaat-Mu menghadap kehadirat-Mu dalam ibadah online kami pada pagi hari ini. Kami rindu, ya Bapa, untuk dapat merenungkan lebih jauh kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan beribadah secara online pada pagi hari ini. Dan biarlah ya Bapa, semua yang hadir di rumah masing-masing, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau berkati, Engkau urapi, agar hati kami menjadi lahan yang subur bagi benih-benih kebenaran firman-Mu, untuk dapat ditabur, tumbuh dan berakar kuat di dalam hati kami. Dan biarlah kebenaran firman ini dapat menjadi panduan dalam hidup kami, menjadi rema, menjadi tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, yang senantiasa membimbing hidup kami untuk dapat memenuhi kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah, karena hati kami sudah terbuka dan telinga kami sudah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mulai dengan ilustrasi yang satu ini. Tom Landry adalah seorang pemain dan pelatih American football terkenal di Amerika. Saat diwawancara tentang kunci kesuksesannya, dia berkata bahwa ada 3 hal yang dia prioritaskan dalam hidup. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua keluarga, dan yang ketiga pekerjaan. Nah, saudara-saudara, kita semua tentu hidup kan itu ada prioritas ya. Di dalam kehidupan kita tuh pasti kita selalu akan ada yang namanya prioritas. Apa yang kita dahulukan, apa yang kita paling pentingkan. Ya. Seperti misalnya kalau saya baru bangun pagi, ya prioritas saya adalah mempersiapkan diri saya. Ya. Sikat gigi, mandi dulu untuk supaya makan pagi misalnya, supaya saya bisa bekerja setelah itu. Atau misalnya bagi seorang murid, seorang pelajar, tentu prioritasnya adalah belajar. Pagi hari mempersiapkan buku-bukunya, mempersiapkan semua alat tulisnya, supaya waktu di sekolah dia sudah siap menerima pelajaran di dalam kelas. Kita semua hidup dengan prioritas, dan tanpa mengenal prioritas yang penting atau yang benar, kita akan salah dalam bertindak atau salah dalam mengambil keputusan. Seperti halnya Tom Landry, ya, seorang pelatih American football tadi. Dia sukses karena prioritas dia benar. Dia memprioritaskan Tuhan, keluarga, dan pekerjaan. Nah, kita pun kiranya bisa mempunyai urutan prioritas yang benar dalam hidup kita. Yaitu Tuhan yang teratas, setelah itu keluarga, dan yang ketiga baru pekerjaan kita. Nah, tapi di samping ketiga prioritas di atas, ada 3 hal penting yang saya ingin ajak saudara-saudara renungkan, yang juga perlu kita perhatikan pada hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, 3 hal penting ini, yang pertama adalah bahwa di dalam bahasa Yunani kuno itu ada 2 kata yang artinya waktu. Ya. Jadi dalam bahasa Yunani kuno ada 2 kata yang berhubungan dengan kata waktu. Yaitu yang pertama kronos dan yang kedua kairos. Kronos itu mengacu kepada kronologis atau urutan waktu yang selama ini kita pahami. Contohnya, dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Dalam 1 bulan ada 30 hari. Dalam 1 hari ada 24 jam. Dalam 1 jam ada 60 menit. Dan di dalam 1 menit ada 60 detik. Ya, ini yang disebut dengan kronos atau kronologi, urutan waktu. Ya, kemarin hari Senin, hari ini hari Selasa, besok hari Rabu. Itu adalah kronos, urutan waktu.
Sedangkan kairos, ya kata kedua yang artinya juga berhubungan dengan waktu, itu adalah suatu momen yang tidak akan terulang lagi. Ya, kairos. Khususnya momen yang tepat untuk bertindak. Kairos di sini bukan sekedar waktu yang berjalan, tetapi waktu tertentu yang memiliki makna dan tujuan tertentu. Suatu momen tertentu di suatu urutan di dalam suatu perjalanan waktu. Kairos adalah kata waktu yang dipakai ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertindak, untuk melakukan perubahan, dan untuk melakukan sesuatu yang besar bagi Tuhan. Nah, ketika kita mengenali kairos atau momen yang tepat dalam hidup kita ini, kita sudah harus siap untuk bertindak dengan cepat. Bertindak dengan cepat dan bertindak dengan iman kita. Kita harus siap mengambil risiko dan berjuang meskipun hal itu sulit dan penuh dengan tantangan. Kairos merupakan waktu di mana Tuhan memperlihatkan kuasanya dan kemurahannya kepada kita. Namun disinilah seringkali diperlukan sekali kemauan atau tekad yang kuat, willpower ya dari kita untuk bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika kita tidak mempergunakan kairos yang diberikan Tuhan, maka kesempatan itu bisa hilang dan tidak datang kembali. Yang kedua, pergunakanlah waktu secara bijaksana. Nah, saudara, Efesus 5 ayat 16 itu berbicara soal waktu yang harus digunakan secara bijaksana. Karena apa? Karena akan ada pencobaan atau ujian-ujian yang akan membuat kita menyia-nyiakan waktu kita dan terjerumus dalam dosa atau bahkan kejahatan. Ya, waktu kita di bumi ini sangatlah terbatas, bukan, saudara? Ya, jadi tentu saja seperti yang tadi kita sudah renungkan, tidak dapat diputar kembali. Kalau kita sudah melakukan sesuatu yang salah atau salah langkah, itu akan bisa menjadi penyesalan kita di masa mendatang. Mungkin dulu kita tidak berinvestasi secara bijak, atau kita tidak menggunakan uang kita secara bijaksana. Karena itu kita perlu memanfaatkan waktu secara sebaik mungkin. Ya. Nah, saudara, kan tadi kita sudah bicara mengenai bagaimana satu hari itu hanya ada 24 jam. Dan hampir setengah dari waktu tersebut kita gunakan untuk tidur atau istirahat. Belum makan, minum. Sehingga boleh dibilang hanya sekitar 12 jaman yang bisa kita pakai untuk bekerja. Sehingga tentu harus diatur sebaik mungkin. Kalau tidak, waktu akan terbuang secara percuma. Ya, salah satu hal yang mungkin kita bisa lakukan itu adalah dengan menyusun schedule, jadwal. Ya, mungkin di handphone kita bisa taruh semacam reminder atau pengingat yang akan bunyi kalau jamnya sudah tiba untuk melakukan sesuatu hal. Ya, dan mungkin semua kegiatan kita dalam seminggu itu, ya, apapun yang harus kita lakukan dalam seminggu ke depan, itu kita bisa tulis, ya, di dalam suatu agenda, ya, supaya baik secara buku fisik maupun secara digital di dalam handphone kita, di dalam iPad kita, dan lain sebagainya. Nah, itu perlu, saudara-saudara, kita prioritaskan apa yang paling penting, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, dan lain sebagainya. Kalau tidak, waktu akan terbuang secara percuma. Yang ketiga adalah visi Tuhan. Saudara-saudari sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, waktu kronos dan kairos itu selalu berhubungan dengan visi Tuhan di dalam kehidupan kita. Visi itu adalah rencana Tuhan, desain, ya, suatu gambaran tentang hidup kita yang Tuhan sudah buat untuk masa depan kita. Nah, tanpa visi Tuhan ini, kita akan selalu tersesat dalam kehidupan. Sebab visi Tuhan itu merupakan patron, ya, cetakan, pola, rencana, dan panggilan Tuhan dalam hidup kita agar kita tahu bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus berbuat, bagaimana kita harus bertindak, dan bagaimana kita harus mengambil keputusan. Saudara, tanpa visi Tuhan, tanpa mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita, kita akan tergoda untuk mengikuti jalan dunia ini dan malah memprioritaskan hal-hal yang tidak atau kurang penting. Ya, ya, di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita harus memahami panggilan kita. Ya, seorang hamba Tuhan itu biasanya akan bisa lebih maju, akan bisa lebih meningkatkan pelayanannya kalau dia bisa memahami panggilan Tuhan dia dalam hidupnya. Tiap
hamba Tuhan atau tiap dari kita itu punya talenta yang berbeda-beda. Ya, ada yang diberikan talenta untuk berbicara. Khotbahnya luar biasa. Khotbahnya kalau dia berkhotbah orang-orang pasti akan mendengarkan. Ada juga orang-orang yang diberikan talenta kesabaran, diberikan talenta mengajar sehingga dia cocok ya mungkin memimpin komisi pemuda atau dia cocok untuk memimpin komisi wanita, komisi tertentu karena dia pintar berbicara, karena dia pintar merencanakan atau dia pintar mengajar. Kalau mengajar dia bisa mengajar menjadi guru, ya, menjadi guru di dalam lingkungan gereja. Kalau misalnya sekolah, misalnya di dalam gereja tersebut mungkin mengadakan PAUD atau gereja tersebut mengadakan acara-acara yang sifatnya pengajaran dan lain sebagainya. Ya, tanpa visi Tuhan, kita akan terjebak, saudara-saudara, dalam keserakahan, kebanggaan, dan kepuasan diri sendiri. Karena akhirnya ego kita yang muncul. Akhirnya bukan Tuhan lagi yang menjadi prioritas. Ya, karena kalau kita memprioritaskan Tuhan, maka yang harus kita kerjakan adalah visi Tuhan dalam hidup kita. Kita mengerti, memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu yang kita kerjakan, itu yang kita jadikan sebagai goal atau tujuan hidup kita, tujuan pelayanan kita. Di samping itu, kita juga berisiko terpuruk dalam keputusasaan atau kekecewaan kalau kita tidak memahami rencana atau visi yang diberikan Tuhan kepada kita. Tanpa visi Tuhan kita akan tersesat, kehilangan arah. Namun pada saat kita mengerti visi dan panggilan Tuhan, kita akan memiliki pandangan yang jauh ke depan. Kita akan menjadi lebih kuat dan lebih bijak dalam menjalani hidup ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita pada saat ini ada yang sedang kehilangan prioritas? Mungkin kita bertindak tanpa arah, tidak menghargai waktu dan kairos ya yang Tuhan sudah berikan, menyia-nyiakan kesempatan, mungkin melangkah tanpa tujuan, ya. Mari kita sadari dan utamakan ya hal-hal yang penting tersebut dan kita prioritaskan hal-hal yang benar dalam hidup kita yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kita, ya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Ya. Saudara-saudara sekalian, tidak ada kata terlambat selama masih ada waktu di mana kita diberikan hidup di dunia ini, maka kita masih punya kesempatan ya untuk hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Sebagai penutup, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian mengingat sebuah pepatah dalam bahasa Inggris yang mengatakan life begins at 40. Artinya apa? Life begins at 40 itu artinya hidup itu kan dimulai pada saat umur kita 40. Nah, apa itu kira-kira artinya? Apakah kita waktu lahir dari bayi, tumbuh jadi anak, remaja, sekolah, lulus, bekerja itu dibilang belum hidup? Ya, tentu bukan itu maksudnya, saudara-saudara. Ya, artinya adalah pada saat seseorang itu berumur 40, apalagi seorang pria, itu artinya dia sudah lebih mapan lah anggapannya. Dia sudah punya penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarganya, untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia sudah lebih sabar, sudah lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kalau dia menjadi kepala keluarga, dia juga sudah lebih bisa dipercaya, sudah boleh lebih berhikmat dan lain sebagainya. Oleh karena itu biasanya, makanya disebut life begins at 40. Artinya dia benar-benar bisa mulai enjoy, menikmati hidup, ya, hidup yang lebih sukses, lebih bermakna pada saat dia berumur 40. Nah, apa kata Alkitab? Kalau kita ingat, Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa, saudara? Keuntungan. Ya, jadi bagi saya jelas bahwa hidup bagi anak-anak Tuhan itu dimulai pada saat kita mengenal dan bertemu dengan Tuhan Yesus atau Kristus secara pribadi. Itulah saat dimana kita bisa memprioritaskan Dia sebagai prioritas yang utama, tertinggi dalam hidup kita. Dan pada saat itulah, pada saat kita sudah memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, sudah menempatkan prioritas kita di tempat dan jalan yang benar, maka kita pasti akan mencapai kesuksesan dan pasti akan ada sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat, menolong kita semua untuk mengingat bahwa waktu adalah komoditas yang sangat teramat mahal. Sesuatu yang tidak bisa kita sia-siakan, karena sekali hilang tidak akan kembali lagi.
Oleh karena itu, mari kita percayakanlah pengelolaan waktu yang ada kepada Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Bijak. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat memprioritaskan waktu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.